لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmatnya kita pada hari ini alhamdulillah saya bisa berkunjung ke Masjid Sunda Kelapa, bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Adalah sebuah kehormatan juga bagi saya, karena saya diundang pada sore ini sedikit memberi tausiah, saling mengingatkan di antara saudara seiman dan seislam. Baiklah, pada sore ini saya mencoba membawakan sebuah tausiah. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Apakah kita seorang yang beruntung ataukah seorang yang merugi? Coba pejamkan mata sejenak. Di mana posisi kita sekarang? Surat apa yang mengatakan bahwa kita dalam posisi yang merugi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dalam ayat surat-surat yang lain itu dengan waktu. Wal lail, di malam. Kemudian dalam surat ini Allah mengatakan apa? Innal insana lafi khusr. Inna, indeed dalam bahasa Inggrisnya, sungguh-sungguh kata Allah. Allah mengatakan sungguh-sungguh. Ini Allah nggak main-main mengatakannya. Inna, kata-kata inna itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh sekali. Coba resapin. Inna, Allah menjadikan kita. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa manusia, bahwa bapak-bapak dan ibu dan saya sendiri itu adalah dalam keadaan merugi. Kita bukanlah, kata Allah, dalam keadaan beruntung. Kalau kita dalam keadaan merugi, tentu Allah juga memberikan kebalikannya. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu. Yang pertama, kalau kamu tidak mau dikatakan sebagai orang yang merugi, Allah mengatakan apa? Illal ladzina amanu. Kamu adalah orang-orang yang beriman, percaya. Nah, sekarang saya bertanya ulang. Kalaulah iman itu hanya diukur dengan percaya, siapa yang dipercaya, manusia atau iblis kepada Allah? Amantu billah. Adam bikin kesalahan, iblis juga bikin kesalahan, sama-sama salah. Ya. Apa yang membedakan Adam dan iblis waktu surga sewaktu bikin kesalahan? Adam dengan cepat meminta ampun kepada Allah. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi bagaimana dengan syaitan, dengan iblis? Ya, dia menentang Allah. Ya. Kemudian apa yang diminta iblis kepada Allah? Akan aku mencari teman ya ke dalam neraka Allah. Ya. Kemudian apa kata Allah? Silahkan kata Allah. Nah, sekarang kita sudah jelas siapa lawan dan siapa kawan. Siapa lawan kita? Iblis. Siapa kawan kita? Kalau nggak ada kawan, ada lawan. Lawan sudah jelas. Siapa kawan kita? Allah. Ya. Kalau bicara tentang lawan, yang ini yang tidak, kalau kita sepintas melihatnya,
Ini pertempuran yang tidak seimbang, di mana iblis menggoda kita dan diberi izin oleh Allah, sementara kita tidak bisa mengikat iblis. Fasta'in, berlindung kepada Allah. Seberapapun ya godaan yang datang, baik godaan tersebut mau yang dari mana setan itu datang, dari semua arah kecuali dari atas. Setan akan datang dari mana? Depan, belakang, atas, bawah, samping, kiri, kanan, kecuali dari. Dan Allah memberikan apa? Senjata buat kita. Ya, fasta'in. Fasta'in billah minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian apa lagi yang dikatakan dalam surat Al-Asr supaya kita tidak menjadi manusia yang merugi? Apa? Tadi apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Yang kedua, supaya kita tidak disebut oleh Allah sebagai manusia yang merugi. Apa yang kedua? Beramal saleh. Nah, dalam beramal saleh, ya, tentu kita dalam beramal saleh kadang-kadang kita menginginkan pahala yang besar, ya. Dan tidak ada salahnya. Sebagai manusia kita menginginkan sekali pahala yang besar. Kapan pahala itu berlipat ganda? Bulan Ramadan, mendapatkan amal jariah, pahala yang terus menerus. Apa itu kata Allah? Kata dalam apa? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi dalam beramal soleh, lihatlah apakah kita bagian dari orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Yang kedua apa? Anak yang soleh. Nah, inilah deposito yang terbesar bagi kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa? Shadaqahun syariah. Ya. Kemudian dalam surat ini selain illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Nah, kita bicara watawa. Watawa dalam bahasa Arabnya itu artinya reciprocal, saling menasihati, ya, bukan menasihati saja. Watawa itu adalah saling menasihati di antara dua atau tiga pihak. Dalam nasihat menasihati itu bukan satu arah. Ya, dalam ayat ini Allah mengatakan watawasaw bil haqq, saling menasihati di antara dua atau tiga atau satu kelompok. Ya, karena Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang teguhlah pada tali Allah secara bersama-sama, jamaah, wala tafarraqu. Ya, jangan bercerai-berai. Nah, kalau sudah dalam satu jamaah, ya, watawa tadi yang saling menasihati, insya Allah kita sudah saling mengenal, ya. Kemudian kita saling menasihati. Betapa indahnya ya ayat ini. Watawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Ingat, pelajaran apa yang kita dapatkan sewaktu Luqman menasihati anaknya? Ini masalah nasihat. Apa kalimat Luqman? Suatu ya bunayya. Ya bunayya itu adalah kalimat-kalimat terbaik, kata-kata panggilan terbaik, ya, kepada anak. Coba kita lihat secara psikologi, ya, psikologinya. Sewaktu Luqman memanggil anaknya ya bunayya untuk dinasihati, itu adalah pada saat kondisi kejiwaan anak dan bapak itulah kondisi terbaik. Sewaktu dia memanggil ya bunayya, ya, kemudian dia baru menasihati anaknya. Coba kita, kapan kita menasihati anak kita? Sewaktu kapan? Sewaktu marah, ya. Sewaktu kita tidak berkenan dengan apa yang dia perbuat. Sewaktu itulah anak kita panggil, hai Buyu, hai Fulan,
kamu tadi gini dan gini. Tapi Al-Quran ya, dalam surat Luqman, seperti apa Luqman? Ya, dia panggil ya bunayya, hai anakku. Ya, pada saat posisi kejiwaan anak dan bapak itu dalam pada kondisi yang puncak, kondisi di mana seluruh curhat hati waktu memanggil anak, ya bunayya. Ya, tentu ini bisa kita aplikasikan juga sewaktu kita menasihati watawasaw bil haqq, saling menasihati, tidak pada kondisi saudara kita pada saat marah, sahabat kita pada saat marah kita menasihati, benar nggak? Pada saat kita tidak berkenan kepada sesuatu yang dikerjakan oleh saudara kita menasihati. Padahal dalam surat Luqman, gimana? Dalam suasana hati yang terbaik. Nah, di saat itulah ayat ini mengatakan watawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Kenapa kita saling menasihati? Ya. Yang dinamakan hati. Hati kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah qalb. Ya, bukan qalb. Qalb. Pakai qalb. Kalau qalb itu bahasa Arab itu artinya adalah anjing. Ya. Qalb itu yang hati. Secara literal, qalb itu artinya apa? Bukan hati. Flip flop, bolak-balik. Ya. Hati kita itu bolak-balik. Kadang-kadang dalam kondisi yang bagus sekali. Pernah nggak Bapak merasa senang sekali? Pada suatu saat merasa sedih sekali. Pada saat masjid ini, insya Allah, ya, Bapak akan merasa tenang sekali. Ya. Itu pada saat dia flip, merasa senang. Itulah hati. Pada suatu kesempatan Bapak di luar sana akan merasa flop, ya, terbalik. Karena suasana hati itu selalu kadang-kadang senang, kadang-kadang enggak. Maka yang diperlukan apa? Nasihat, ya. Suatu suasana hati yang tidak baik. Di saat itulah sahabat datang. Sahabat datang untuk saling menasihati. Ya. Kemudian sofis berwasiat dengan apa? Dengan sabar. Ya. Apa itu sabar? Sabar sangat mudah untuk diucapkan. Saya yakin. Mari kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sangat mudah diucapkan. Ya, sesungguhnya Allah bersama-sama orang sabar. Sangat mudah diucapkan. Tapi ingatlah, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita tertimpa, ya, musibah, ya, tidak dalam keberuntungan, ingatlah, ya, Allah tidak akan membebani kita illa wus'aha, kecuali dengan belumlah 1000 tumpang belumlah. Apalah artinya kalau pulang hanya untuk mencari kemusuhan. Ya Allah, semoga luruskan ya Allah berkata. Dan juga beri aku kekuatan menerima apapun, ya, yang telah Engkau gariskan untukku. Semoga aku mendapat ridho-Mu ya Allah. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti